Nama saya Dewa Madaditya Permana dari kelompok 10. Nama saya Elisa Wahyuningsih dari kelompok 10. Saya Baik Dina Indah Lestari dari kelompok 10. Akan mempresentasikan tentang sosiologi pedesaan aspek struktural masyarakat desa. Aspek-aspek struktural masyarakat desa. Pengertian struktur. Struktur berarti susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Struktur sosial, konsep perumusan asas-asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Struktur sosial erat kaitannya dengan kebudayaan. Menurut Mayer Pollak, antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Struktur sosial dibagi dua, yaitu satu, struktur sosial vertikal atau stratifikasi sosial atau pelampiasan sosial, menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis dan berjenjang sehingga kita melihat adanya kelompok masyarakat yang berkedudukan tinggi atau lapisan atas, sedang, lapisan menengah, dan rendah lapisan bawah. Yang kedua, struktur sosial horizontal atau diferensiasi sosial menggambarkan kelompok sosial tidak dilihat dari tinggi rendahnya kedudukan kelompok itu satu sama lain, melainkan tertuju pada variasi atau kekayaan pengelompokan yang ada dalam suatu masyarakat. Yang kedua, struktur fisik masyarakat desa. Struktur fisik suatu desa berkaitan erat dengan lingkungan fisik desa itu dalam berbagai aspeknya, yaitu berkaitan dengan lingkungan geografis dan ciri-cirinya, iklim, curah hujan, keadaan, dan jenis tanah, topografi, dan lain-lain. Tanah yang kurang subur akan cenderung menciptakan desa-desa kecil yang terpancar berjauhan satu sama lain dengan penduduk yang jarang. Sebaliknya, tanah-tanah yang subur akan cenderung menciptakan desa-desa yang besar berdekatan satu sama lain dan berpenduduk padat. Pola pemukiman termasuk dalam ciri-ciri pokok kehidupan masyarakat desa. Dalam bentuk yang paling umum terdapat dua pola pemukiman. Satu, pemukiman penduduknya berdekatan satu sama lain dengan lahan pertanian berada di luar dan terpisah dari lokasi pemukiman. Yang kedua, pemukiman penduduknya terpencar dan terpisah satu sama lain. Menurut Paul Halendis membedakan 4 pola pemukiman. Yang pertama, the farm village type adalah pola pemukiman di mana penduduk atau petani tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada di luar lokasi pemukiman. Karakteristik tipe 1. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pola pemukiman tipe 1. Dilihat dari tujuan ekonomis, kerugian yang ditimbulkan adalah pola pemukiman ini kurang menguntungkan. Selanjutnya, lahan pertanian umumnya juga cenderung terpecah-pecah. Dilihat dari tujuan teknis, menyulitkan bahkan tidak memungkinkan untuk penerapan sistem dan teknologi yang lebih modern. Tempat tinggal yang berdekatan menyebabkan adat istiadat atau tradisi lama menjadi sangat kental dan kuat yang akan mengakibatkan perubahan serta pembaharuan sulit untuk terlaksana. Mudahnya saling tolong-menolong antar warga menyebabkan lemahnya jiwa mandiri. Keuntungan dari tipe 1 ini adalah pola pemukiman ini mempermudahkan untuk saling tolong-menolong atau gotong royong, kerjasama dalam menanggulangi bahaya atau berbagai bentuk kesulitan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, the nebulous farm type adalah suatu pola pemukiman di mana sejumlah orang berdiam bersama dalam satu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat tersebut bersama sawah ladang mereka. Pola ini seperti pola tipe pertama. Bedanya di samping tinggal bersama di suatu tempat, terdapat juga penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman tersebut. Lahan pertaniannya juga berada di luar tempat pemukiman, kecuali bagi penduduk yang tinggal di luar permukiman. 3. AIFT adalah pola pemukiman di mana penduduknya tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka.
Menurut Smith dan Zob menyebut bentuk-bentuk pemukiman ini dengan sebutan The Line Village. Menurut Paul H. Lennis dan Zob, pengertian garis berkaitan dengan bentuk lahan pertanian mereka yang memanjang, menjauhi jalan, sehingga sekalipun para penduduk tinggal di dalam lahan pertanian mereka, namun mereka masih bisa berdekatan antara satu sama lain. Tipe 3 ini merupakan pola pemukiman yang ideal baik dari segi kehidupan sosial maupun ekonomis. PIFT adalah pola pemukiman yang penduduknya tinggal di dalam lahan pertanian mereka masing-masing, terpisah dan saling berjauhan antara satu sama lain. Karakteristik tipe 4 ditandai oleh jarak yang berjauhan antara pemukiman satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kurang memungkinkan mereka untuk terjadinya saling tolong-menolong, dan jauh dari lembaga-lembaga yang memungkinkan mereka untuk saling berkumpul. Tipe 4. Keuntungan tipe 4. Yang pertama, jiwa mandiri warganya menjadi lebih tinggi. Yang kedua, karena petani tinggal di dalam lahan pertanian mereka masing-masing, maka teknologi dan sistem pertanian mudah diterapkan. Yang ketiga, proses pembaharuan mudah diadakan karena tidak terhambat oleh adat istiadat yang ada atau kebiasaan lama para penduduk. Kerugian tipe 4, kurang terciptanya kedekatan dan saling tolong-menolong. Yang kedua, ancaman terhadap keamanan menjadi lebih besar.